Cak, tahu nggak? Di sini tuh bener-bener surga bagi sampean biker yang demen motor, surga banget. Dan tahu nggak, IWB saat ini sudah ada di samping IWB ini sudah ada Aerox terbaru. Aerox sebenarnya udah nggak baru banget sih, ya rata-rata mungkin sekitar kira-kira hampir sebulanan. Ini adalah Aerox 60 Anniversary. Kemarin IWB sudah share sama semuanya kan yang versi M-Making. Sekarang sudah ada Aerox 50 Anniversary. Sosoknya kayak gini. Nah, kita bedah setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. Oke. Jadi ini adalah warna yang spesial, warna limited atau terbatas. Ini adalah warna di mana Yamaha merayakan 60 tahun kiprah mereka di dunia racing dengan hadirnya beberapa warna. Sebelumnya M-Making dan sekarang sudah ada Aerox yang terbaru ini 60 Anniversary. Kita akan pelan-pelan, Cak, tenang aja, Cak. Pokoknya kita akan pelan-pelan membedah alon-alon ya, dari depan, samping, belakang. Jadi sampai mendapatkan gambaran apa saja sih yang berubah di sini dan apakah motor ini lebih ganteng dibandingkan dengan versi yang biasa. Monggo IWB serahkan sampai semua yang jelas, Cak. Kalau kita lihat looks-nya, memang motor ini secara basis color adalah putih ya. Jadi all white, dan kalau kita lihat putihnya ini memang kalau deketin ada glitter-glitternya. Tuh lihat, kelihatan nggak sampean. Nah, jadi modelnya tuh paintingnya model glitter, jadi kinclong. Artinya apa ya? Kalau kita deketin kelihatan berkelas gitulah, nggak terlalu flat banget. Dan kalau kita lihat, Cak, ini ada kotor kesang banget nih. Karena di gudang, Cak. Oke, kita akan mencoba untuk melihat dari depan dulu, Kang Mas ya. Di depan ini ternyata untuk versi 60 Anniversary atau ulang tahun GP Yamaha yang ke-60. Kita melihat bahwa secara komposisi warna bagian atas ini sama aja, jadi nggak ada perubahan apapun karena Yamaha tidak memberikan cat apapun di sini. Jadi semuanya plastik biasa dan tempelan bukor tetap nempel di sini, Kang Mas ya. Jadi kemudian untuk visornya juga masih sama saja, modelnya smoke dan hitam juga pastinya. Kemudian bagian dadanya, Cak, jadi dodo mentok Kang Mas ya. Bagian dadanya atau dodo mentoknya ini kalau kita lihat di sini kan ada plat nomornya, declare warna juga warna black, Cak. Jadi black hitam, full hitam semuanya di sini. Artinya apa ya? Ini tidak declare apapun, cuma ada corak-coraknya nih. Jadi bintik-bintik begitu. Lalu kalau kita lihat di bagian sini baru. Nah, ini kalau kita lihat dari atas begini, looks-nya adalah all full white. Jadi white-nya tuh putihnya tuh kayak apa ya, Cak, rada-rada tulang apa ya gini ya, mungkin ada rasa tulangnya ya, jadi agak sedikit nggak putih banget sih. Apakah ini karena kondisi dan situasi di sini ya nggak tahu, mungkin bisa jadi. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan memang putihnya ada glitternya. Kalau kita lihat di sini baru ada permainan stripping ya, strippingnya di clear warna hitam. Jadi hitam, tema stripping ini hitam campur kuning ya, ditarik dari ujung sini ke atas, set gitu, Cak. Kemudian di bagian sini ada tempelan 60 World GP Anniversary, modelnya emblem timbul ya, tempelan begitu. Oke, jadi sama dengan M-Making. Lalu di bagian sini sama, kiri kanannya sama strippingnya. Jadi kalau kita lihat agak jauh seperti ini. Baru di bagian sampingnya, Kang Mas, bagian sampingnya mungkin ke sebelah kiri ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ada lagi stripping di sini, penekan ya. Jadi ditekankan oleh Yamaha, shape-nya biar kelihatan lebih tegas. Tarikan-tarikannya warna hitam di sini, hitam doang. Kemudian di sini juga sama. Jadi tarikan-tarikan stripping aja nih. Tempelan stripping kecil, sini stripping kecil. Baru kalau kita perhatikan juga di bagian samping, kiri kanan pastinya ada emblem Yamaha Garbutala. Nah, ala-ala plastik begitu. Dan kemudian kalau kita lihat bagian samping banget, tempelan Yamaha World GP Anniversary. Warnanya adalah merah pastinya dan pinggirnya putih dan dipotong oleh Yamaha di sini, dipotong begitu, Cak. Baru nyambung lagi di sini. Jadi kayak gitu seolah dipotong. Sebenarnya ini memang dua layer yang berbeda, tapi kalau kita lihat dari samping seolah-olah looks-nya itu kayak menyatu, tapi padahal ini kepotong, Cak. Jadi beda posisi. Bawahnya totally flat, gak ada apapun ya. Jadi kalau kita lihat samping seperti ini sosoknya. Kemudian bagian fendernya baru diklik warna red-nya adalah red
bener-bener kinclong gitu ya, metalik, dan ada tulisan ABS. Memang ini adalah versi ABS-nya. Kemudian bagian samping sini nggak dicat apapun. Dan kalau kita lihat bagian peleknya, peleknya ini memang di clear warnanya. Nah, warnanya adalah warna emas atau gold, ya begitu. Oke. Dan bagian teleskopik untuk outer tube-nya di clear warna black biasa. Ya, jadi nggak ada perombakan di sana, sama saja. Jadi kalau kita lihat dari depan agak samping begini, tuh kan. Nah, begitu Kang Mas ya. Dari bawah sini kita lihat versi 60 anniversary. Nah, sama simpulkan apakah keren atau enggak, monggo sampai komen wae Kang Mas. Sebelah kirinya sama, kanan juga sama. Ini sebelah kanan seperti ini, oke. Jadi memang feel-nya ya racing-nya ada lah, itu feel racing-nya. Kemudian kita melangkah di bagian, nah, panel-panel speedometer. Kalau kita lihat looks-nya dari atas, untuk cover sininya, Cak, di cover kiri kanannya maksudnya ya. Cover speedometernya di warna putih, sama dengan yang bagian depan. Dan ini adalah versi yang keyless, nih kayak gini sosoknya. Ya, jadi semuanya sama aja ya, displaynya, warna backlight-nya warna biru. Kemudian juga RPM-nya kiri kanan, ya. Lalu ya sama aja sih, nggak ada yang berubah di sini. Tempelan Yamaha Motorcycle Connect. Dan ini keyless-nya, Cak. Keyless-nya oke. Dan kalau kita lihat bagian sini memang tidak ada apapun totally polosan kecuali tulisan peringatan. Nah, sebelum mengambil kendaraan baca dengan seksama buku petunjuk. Nah, box depan maksimal 0,2 kg, box 3 kg. Jadi box yang mana nih? Yang depan mana nih, Cak? Maksudnya ini mungkin ya. Jadi gitu ya. Jadi memang kapasitasnya atau memang kekuatan muatannya, Cak ya. Oke. Lalu kalau kita lihat dari samping seperti ini sama. Barulah di bagian samping banget ada tulisan VVA Variable Valve Actuation. Jadi tempelan stikernya yang minimalis di sini, VVA Variable Valve Actuation sini ya. Dan ini warnanya abu-abu, Cak. Ini warnanya abu-abu ya. Mungkin di kamera sama lihat putih tapi warnanya abu-abu sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari samping kanan, nah ini dia sama dengan yang bagian depannya, Cak. Bagian samping kanannya ini kalau kita lihat memang apa ya, jalurnya tuh ya, pokoknya kalau kita lihat jalurnya, Cak, strippingnya dari sana ditarik ses sampai ke belakang ses, Cak, bosan nih, Cak. Kemudian bagian sini tertulislah nama Aerox warna hitam, Aerox tempelan hitam. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini, yes, inilah bagian yang krusial karena memang ciri dari Yamaha Racing masa lalu adalah warna merahnya yang putus-putus ya. Jadi begitu, Cak, putus-putus. Lalu kalau kita lihat dari atas seperti ini, set, yes, ini adalah warna yang 60 GP Anniversary. Dari atas sosoknya demikian, belakang ya, maksudnya atas agak ke belakang. Dan ini view kalau kita lihat dari samping kiri. Ya memang sih nggak tahu ya, IWB sih lihatnya tuh keren sih, cuman nggak terlalu wah banget. IWB lebih suka malah warna ini dicangkokkan pada Emiking kemarin, lebih keren. Kalau ini terlihat agak yang di sini sih yang kurang ya, agak biasa gitu ya, kurang agresif, kurang garang. Ya ini selera sih. Kemudian bagian sini, Cak ya, sama ya. Jadi untuk jok-joknya kelihatan berkelas karena ada emblem Aerox ya. Kemudian ada semacam kayak permainan di sini, jadi cakep. Lalu ada stitching atau jahitan. Jadi sama aja sih dengan generasi yang biasa. Dan jahitannya ini warna putih. Jadi memberikan penegas intinya gitu, Cak. Bahwa ini adalah Aerox warna putih dengan stitching putih. Bagian belakangnya ada emblem ya. Emblemnya biasa, Cak. Emblemnya model timbul. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Oke, sama perhatikan saja, sempelototin dengan seksama. Kita akan coba hidupkan lah ya biar lebih cakep gambarnya, Cak. Terlalu gelap ini. Nah, oke. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang. By the way, IWB paling suka sih untuk revisi Aerox terbaru ini adalah bagian stop lampnya. Lainnya mungkin oke lah, nggak terlalu stand out banget, tapi IWB suka banget bagian ini. Bagian stop lampnya tuh kayak lebih sporty, jadi ala-ala motor sport bener karena dia posisinya tipis di atas. IWB katakan jos untuk desainernya untuk belakang. Keren ya, jadi kelihatan lebih gagah. Kita lihat dari belakang seperti ini. Dari samping kanan. Tuh, sosoknya. Backlight-nya sama, displaynya speedometer warna biru. Nah,
Jadi memang ini adalah yang sporty ya, maksud BP itu oke banget, sporty lah. Oke. Kalau kita lihat dari agak ke depan, yes. Menurut Saman gimana? Cakep nggak versi anniversary ini? Jadi memang yang bikin stand out ini fendernya dan juga shape daripada lampunya yang DRL-nya kelihatannya lebih ganteng aja, gitu Cak. Nah, jadi gitu. Tumpuk-tumpukan, jadi bertumpuk putih, agak ke bawah begini sosoknya. Nah, agak ke bawah. Kalau kita lihat dari samping sebelah kiri. Nah, oke. Dari sebelah kiri juga sini. Jadi dia menyambung Cak ya. Sekali lagi modelnya itu dia menyambung itu loh Cak. Perhatikan aja di sini, dari sini merah ya, seperti dialirkan langsung ke bagian tengah fendernya atau tabengnya, ditarik lagi ke belakang. Jadi nyambung begitu ya. Jadi feel-nya tuh lebih sporty yang pasti. Lalu untuk lain-lainnya sama aja, warnanya di black semuanya oleh Yamaha. Dan untuk warna yang sebagian sini Cak, declare warna Dove Black. Jadi di sini tidak berikan warna putih tapi Dove Black. Nah, jadi kayak gitu, Black Dove ya. Dan warna ini, warna yang sini nih, yang bagian X-nya ini jadi menyatu dengan bodinya yang bagian tengah. Jadi seolah-olah oke ya. Subtanknya sama, declare warna emas. Kemudian lain-lainnya hitam untuk ya box filternya, kemudian juga cover CVT-nya ya, crankcase CVT dan sebagainya sama aja. Yes. Jadi BB akan mencoba untuk memberikan informasi dari atas seperti ini. Dari atas, yes. Oke, dari bawah, cakep sih dari belakang nih, lebih suka. Oke, ini dari sini, ya dari samping. Jadi airlock-nya tuh memang tulisannya tuh agak ke atas ya kalau sama nanya, agak ke atas. Sementara bagian bawah sini, jadi kalau kita lihat memang merahnya tuh nggak kelihatan kalau di atas, tapi kalau dari samping kelihatan. Posisinya begitu. Oke. Yes, this is Aerox 60 Anniversary Yamaha DGP. Monggo sampean komen, keren nggak menurut sampean? Memang ini Cak, kalau kita ngomongin mengenai Aerox ini untungnya ya Cak, Aerox ini memang kalau kita lihat bodinya ya keren ya, bodinya gagah. Jadi bodinya kayak laki banget, apalagi ini adalah versi yang limited. Ya, jadi informasinya Cak, untuk Aerox yang ini adalah versi yang terbatas. Jadi kalau sampean pengen motor ini, motor 60 Anniversary livery ini tidak semua dealer ada. Jadi artinya apa, kalau sampean memang naksir dengan motor ini ya, sampean kontak saja ke dealer Yamaha SBW untuk Jabodetabek. Apapun itu Cak, yang jelas Aerox saat ini bisa kita katakan berjalan sendirian. Karena walaupun banyak mengatakan, oh ini ada Vario 50 dan sebagainya, tapi secara looks tetap beda, positioning beda. Karena kita tahu bahwa Vario dan Aerox memang beda konsep. Dimana kalau Vario lebih ke dek rata, ya kan, lebih ke fungsi, sementara ini lebih ke style. Kita nggak tahu apa in the future, ya di masa depan nanti akan ada generasi yang sama dari Honda untuk melawan ini. Kita nggak tahu Cak. Yang pasti kita harus ya dari analisa ilmu ajan lampah lupa benar kan mencium adanya Vario 160. Tapi apakah Vario 160 nanti dek rata atau juga sama deknya dengan model ini yang dimana deknya punggung begini? Tenang Cak, kita akan bahas pada video terpisah terawangan terbaru Vario 160 dari Iwan Banaran. Dan saat ini kita sedang fokus pada Aerox terbaru yang putih ini, Aerox 60 Anniversary. Dan monggo kalau sampai memang tertarik, kontak aja langsung ke Yamaha SBW. Sekali lagi itu karena ini ada ya cuma sedikit segelintir, jadi siapa yang cepat dia dapat ya. Jadi ini informasi dari Iwan Banaran bersama semuanya. Monggo sampean komen apakah yang sekarang ini livery ini sesuai dengan selera sampean, sampean curahkan di kolom komentar aja. Jadi itu aja sih Cak. Apa ya? Lagi apa ya? Nggak ada kan ya? Kalau ada pertanyaan mau gue curahkan di kolom komentar. Oke, maturun sekali lagi sama sudah nonton video ini beneran. Kalau sama suka video ini sama like, share dan subscribe, dan ojo lali Kang Mas seperti biasa sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.